Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami terkait dengan latar belakang supervisi pendidikan. Nah, di sini supervisi memiliki latar belakang yang menjadi sumber perkembangannya di dalam kebutuhan pendidikan. Berikut beberapa latar belakang yang meliputi aspek-aspek penting. Yang pertama itu dari segi kultural, yang kedua dari segi filosofis, yang ketiga dari segi psikologis, yang keempat sosial, yang kelima pertumbuhan jabatan, dan yang terakhir perkembangan supervisi pendidikan. Yang pertama dari segi kultural, di zaman yang semakin maju ini, manusia tentunya pasti berkembang mengikuti kemajuan zaman. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dan juga percampuran budaya yang sangat berpengaruh kepada sikap dan juga tindakan manusia. Nah, dalam hal kultural ini, setiap proses pendidikan pasti ada unsur budaya yang berkembang sesuai dengan kebudayaan yang ada di sekitarnya atau di tiap tempat sekolah. Dan yang kedua itu filosofis. Suatu sistem pendidikan yang berhasil dan juga berdaya guna bila mana ia berakar dan mendalam dari nilai filosofis tersebut. Bagaimana pandangan hidup suatu negara, suatu bangsa. Dan yang keempat, psikologis. Nah, secara psikologis, supervisi ini berakar mendalam pada pengalaman manusia. Tugas dari supervisi menciptakan suasana sekolah yang penuh dengan kehangatan. Jadi sehingga setiap orang itu dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi diri sendiri seperti itu. Untuk yang keempat, sosial. Seorang supervisi dalam melakukan tanggung jawabnya harus mampu mengembangkan potensi kreativitas dari orang yang dibina melalui cara yang mengikutsertakan orang lain untuk berpartisipasi bersama, seperti itu. Belakang, pertumbuhan jabatan. Pertumbuhan jabatan atau professional growth, orang mengartikan sama atau identik dengan mengembangkan karir. Kedua istilah ini sama halnya dengan kegiatan instruksional yang sulit dipisahkan dengan pengelolaan kelas dalam PBM. Dalam pembahasan ini, antara pertumbuhan jabatan dan pengembangan karir tidak dapat dipisahkan karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Jabatan guru sebagai suatu profesi menunjuk kepada suatu keahlian dan keterampilan khusus di bidang pendidikan dan pengajaran. Sedangkan karir menunjuk pengertian yang sama dengan kemajuan dan kehidupan, atau kemajuan dan perkembangan dalam pekerjaan atau jabatan melalui kerja keras dan memiliki disiplin yang tinggi. Latar belakang pertumbuhan jabatan. Membantu pertumbuhan jabatan guru merupakan suatu tugas supervisor yang penting. Guru memerlukan pengetahuan dalam menganalisa situasi belajar, menerapkan prinsip-prinsip psikologi modern dalam pelajaran, pengetahuan dasar riset, pengetahuan tentang cara-cara kerjasama. Seorang supervisor dapat menggunakan penemuan-penemuan baru, menyumbangkan pengetahuan untuk memperkembangkan tanggung jawab dari setiap guru dan kesadaran dalam menggunakan setiap kesempatan untuk belajar. Pentingnya pertumbuhan jabatan dan karir guru. Ada beberapa alasan yang mendasari kepentingan tersebut, yakni sebagai berikut. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Inovasi pendidikan dan tuntutan akan perubahan kurikulum sekolah. 3. Pertambahan penduduk dan perluasan lapangan kerja kependidikan. 4. Pengembangan profesi guru yang profesional. Manfaat pertumbuhan jabatan dan karir guru. Sesuai dengan uraian-uraian sebelumnya, maka pertumbuhan jabatan dan pengembangan karir guru mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut: meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru, dan memperluas wawasan kompetensi guru.
mengenai latar belakang perkembangan supervisi pendidikan. Sesungguhnya supervisi pendidikan telah ada sejak adanya pendidikan, dan pendidikan pun sebenarnya sudah ada sejak adanya manusia. Hanya saja, dahulu catatan-catatan supervisi pendidikan tidak ada, karena dahulu banyak yang tidak melakukan pencatatan karena hal tersebut dianggap kurang penting. Dahulu supervisi pembelajaran menjadi tanggung jawab pengawas sekolah, dan kini beralih menjadi tanggung jawab kepala sekolah, karena kepala sekolah hampir setiap hari bertemu dengan guru-guru. Meskipun demikian, saat ini pengawas juga tetap memberikan supervisi kepada guru-guru, baik secara langsung kepada guru maupun tidak langsung. Pada abad ke-17 di Eropa dan Amerika, supervisor berasal dari sekolah tersebut. Dengan catatan, otoritas sekolah masih tetap diakui. Pada abad ke-18, supervisi dilakukan oleh panitia sekolah atau anggota-anggota badan pendidikan. Mereka diangkat karena kemahirannya dalam menggunakan metode pembelajaran. Pada waktu tertentu, mereka akan berkunjung ke sekolah untuk melihat guru-guru mengajar, dan pada abad ke-19, supervisi pembelajaran sudah lebih profesional. Supervisi dilakukan oleh seorang supervisor yang bertugas tidak hanya sekedar mengontrol dan memberikan masukan mengenai kegiatan pembelajaran, tetapi mereka juga mengimbas ke bagian-bagian administrasi sekolah. Demikian latar belakang mengenai perkembangan supervisi pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.